Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya, seperti biasanya, kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga kelak, dan dibalas infak dakwahnya dengan balasan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk viewer terkasihku dimanapun Anda berada, matur nembah nuwun terims atas apresiatnya, anti skip, anti download, dan semoga berkenan untuk menyebarkan kajian dari link dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit juga amal soleh bagi kalian semuanya, sehingga kalian juga nanti tercatat telah mengambil bagian dalam dakwah. Dan tak lupa juga doa-doa baiknya, matur nuwun nuwun, terima kasih. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lampunya nggak diterangin, nggak gelap, masih terang, atau dihidupin aja nggak apa-apa. Ini sudah mulai mendung sebabnya. Ya. Sekarang kita masuk seri yang ke-16. Kemarin aku menyampaikan kerangka berpikirnya, belum menukik ke ayatnya, tentang syahadat Paulus di 1 Korintus 8:6. Bagaimana terbangunnya syahadat Paulus itu karena Paulus harus menentukan sikap, posisi teologis kekristenan yang dia bangun atas gempuran-gempuran. Bahasanya mantap ya. Atas gempuran-gempuran teologis yang super pagan ya di kawasan Korintus itu. Pagan semua itu ya. Cuman kalau kita kerucutkan menjadi dua besar, yaitu Romawi Yunani. Jadi Paulus harus menentukan sikap. Maka dia bangunlah syahadat Paulus itu. Ya. Itu sebagai penjelasan terhadap syahadat Shema yang sudah disampaikan oleh Musa dalam keyahudiannya dan dalam Isa dalam kenasraniannya. Oke. Kemudian kita harus ingat pesan Petrus bahwa surat-surat Paulus itu memang kadang sulit dipahami, maka kita harus hati-hati. Oke, aku review kira-kira begitulah ya, introduction yang mengantarkan kita untuk mengkaji surat Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi nanti setelah ini kita tutup dengan Yesus. Jadi Rabitopia, Paulus, Yesus, apakah ini satu suara gitu. Ya. Oke. Anumu buka Bibelmu. Itu di 1 Korintus 8 perikopnya tentang persembahan berhala. Oke, jadi supaya jangan ada lagi yang ngomong bahwa kita ini main comot ayat. Ya. Enggak benar. Bagaimana aku bisa menjelaskan kalau aku hanya mencomot satu ayat-ayat saja? Kan tidak bisa. Kita harus tahu satu perikop penuh. Ya. Jadi sebelum aku menjelaskan kan aku belajar dulu dong. Baca dulu. Ya. Oke. Sebetulnya kalau pendekatannya Qur'ani ya. Sebetulnya syahadat Paulus itu lahir dengan asbabun nusul. Keren ya.
Asbabun nusul. Ya supaya gampang ya, supaya kalian ngerti. Dan yang Kristen-Kristen juga supaya tahu, ikut jadi ngerti ya alhamdulillah. Tapi kalau tetap kafir dengan pilihan Tritunggalnya ya kita hormati saja ya. Artinya mereka kafir terhadap tauhid yang diusung oleh Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, atau Yesus dan Paulus ya. Yaitu hak mereka yang harus kita hormati. Asbabun nusulnya itu sebetulnya itu tentang makanan sebetulnya. Awal mulanya itu polemiknya di makanan. Ya. Nah, nanti sini kita bisa tahu kalau kamu ditanya, sebetulnya Paulus itu vegetarian atau dia mau makan daging? Coba, ada yang tahu nggak? Paulus itu vegetarian atau makan daging? Ini kalau walaupun sekolah Alkitabnya tinggi-tinggi, S1, S2 sampai doktor, tapi kalau dosennya goblok ya akhirnya menghasilkan mahasiswa yang goblok juga. Jadi lulus juga tetap aja goblok. Coba tahu nggak? Mana itu yang pernah sekolah Alkitab? Ya, Paulus itu vegetarian atau makan daging? Gitu. Ya. Nanti kita tahu dari ayat ini ya. Oke. Jadi ada satu komunitas jemaat binaan Paulus di mana Paulus membangun kekristenannya di Korintus. Ya, aku kasih guiding dulu. Ya. Jemaat itu ternyata terbelah menjadi dua yang berbeda secara diametral. Jadi hampir persis tentang peristiwa sunat. Sunat itu awalnya gitu juga. Ketika dia didakwakan kepada goyim, orang non-Israel, jadi polemik. Wah, ini non-Israel ini disunat enggak ini? Gitu loh. Jadi artinya kalau kita taat terhadap peraturan Yahudi, ya harusnya disunat. Orang Yesus saja disunat kok. Ya. Abrahamic faith itu disunat. Ini biasanya ini polemikus Kristen yang kelas-kelas coro itu dia minta ditunjukkan di mana Kanjeng Nabi itu melaksanakan sunat, perintahnya di mana gitu biasanya. Tapi itu videonya sudah kita bikin kan ya. Sudah kita bikin, silakan dilihat aja. Cuman gampangnya ya sudah jelas lah kan di Al-Qur'an diperintahkan ikutilah milata Abraham. Ikutilah agama Abraham, itu sudah totalitas keseluruhan gitu loh. Kok repot-repot ya. Memang nggak ada Muhammad disuruh sunat itu ya nggak ada. Itu sudah termaktub dalam perintah Allah supaya Kanjeng Nabi Muhammad membawa pengikutnya untuk mengikuti milata Abraham, agama Ibrahim yang lurus. Jadi sudah termaktub di sana gitu ya. Karena sunat itu kan legal standingnya diawali dari Bapak Ibrahim gitu. Ya. Begitu juga ya di Korintus ini kan campur baur tuh. Ya, pagan-pagan itu kan bercampur di situ. Nah, salah satu yang ada di sana komunitasnya itu adalah komunitas Kristen binaan Paulus. Nah ini terpecah. Sebagian mau makan makanan yang dipersembahkan, disajikan gitu untuk berhala-berhala. Agama-agama yang lain itu kan ada berhala. Sementara yang satu tidak mau. Gitu loh. Ya, tidak mau. Dia mengikuti larangan yang ada bahwa tidak boleh memakan makanannya yang telah dipersembahkan untuk berhala, gitu loh. Awalnya di situ, ya, awalnya di situ. Akhirnya Paulus harus turun tangan supaya tidak terjadi perpecahan di antara jemaatnya. Maka dia berbicara tentang berhala.
Berbicara tentang berhala, otomatis berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Allah, di sanalah legal standing itu harus ditanamkan bahwa kita ini bukan pagan, kita ini berteoskan Allah yang tunggal. Paham ya? Oke, sekarang kita baca. Kita mulai dari 1 Korintus 8 pasal 1, nanti berhenti di ayat 1 pasal 8 Korintus ya, 1 Korintus, nanti berhenti di ayat yang ke-13. Ya lumayan lah, ini tidak terlalu panjang ya, aku bacakan. Oke ya, siap? Baca Bibelmu. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Pertama, yang kedua. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, ini baru masuk. Itu tadi introduction dari Paulus. Ini baru masuk ke ayat yang keempat pasal ke-8. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu. Nggak ada nih khotbah di gereja, nggak ada yang jelaskan seperti aku ini. Lihat sana pendeta-pendetanya ada yang menjelaskan seperti aku gini. Ya, nggak ada. Aku jelaskan jelas-jelasnya. Nanti masalah masih tetap kafir terhadap tauhid dan beriman terhadap Tritunggal, ya itu memang hak masing-masing. Ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ehad. Jelas kan? Tidak ada. Allah Putra, Allah Roh Kudus itu nggak ada. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jelas. Apanya lagi dipermasalahkan selain apabila engkau terjerat dalam kegelapan ruang dogma sehingga kau tidak mampu menangkap kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Oke. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Nah ini hati-hati kamu. Ini A-L-L-A-H kecil semua. Padahal kalau dimasukkan ke Ibraniunnya tidak ada huruf besar huruf kecil. Seperti huruf-huruf Arab itu nggak ada huruf besar huruf kecil. Ya, harus hati-hati. Ya. Sebab sungguh pun ada pada yang disebut Allah, baik di sorga, ya, maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Hati-hati, ya, hati-hati. Aku sudah ingatkan lewat pesan Petrus 2 Petrus 3:16 bahwa tulisan-tulisan Paulus itu ada hal-hal yang memang sulit dipahami, harus hati-hati. Ya. Lihat apa kata Paulus. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Artinya Paulus tidak menafikan adanya Allah-Allah lain di luar kekristenan yang dia bangun, Tuhan-Tuhan lain ya di luar kekristenan yang dia bangun. Artinya orang lain punya Allah itu ya urusannya, orang lain punya Tuhan juga urusannya. Ya. Itu tidak diingkari oleh Paulus. Lihat yang keenam. Itu kan bagi mereka, ya, bagi mereka. Mereka itu di mana? Ya. Di mana?
di Korintus dan ditujukan kepada siapa? Ya. Pada siapa? Itulah yang aku bilang tadi pada dua imperium Yunani dan Romawi. Tentunya yang lain-lain juga. Iya, karena mereka tidak mengenal yang namanya syirik, tidak kenal. Konsep syirik itu hanya dikenal dalam Abrahamic faith. Milat Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu kenal konsep syirik. Kalau yang lain tidak kenal, hantam kromo baik. Gitu ya. Oke, ya. Namun bagi kita, nah, ya, bagi kita dia ke dalam nih. Bagi kita, dia berbicara sama jemaat Korintusnya. Artinya bagi kita, bagi kekristenan yang dibangun oleh Paulus. Ya. Hanya ada satu Allah saja. Lihat tuh. Ya. Satu Allah saja. Ya. Satu Allah saja. Ya. Siapa dia? Yaitu Bapa. Nih. Ya. Oke. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Ya. Daripadanya itu domirnya kembali ke Bapa itu. Berasal dari segala sesuatu. Termasuk siapa? Yesus. Yesus berasal dari Bapa. Karena dia ciptaan mula-mula. Berikutnya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu Allah, satu Tuhan. Siapa? Yesus. Ini kalau otak-otak, bukan otak-otak udang aja, bisalah memahami ini. Masa sulit memahami ini? Kecuali kena dogma. Ya, dogma itu sudah nggak bisa diomongkan, otaknya tumpul semua. Karena sudah dimatikan oleh dogma. Sudah jelas. Konsep satu Allah ini dijaga benar sama Paulus. Dan satu Tuhan. Berulang kali aku bilang, biasanya pembaca terjemah, ini sudah Allah, sudah ada lagi Tuhan, gimana ini? Maka berkali-kali aku bilang, baca atau lihat videonya penjelasan tentang kata Tuhan itu berasal dari Tuhan. Yesus itu Kyrios, tidak pernah Theos. Kemarin sudah dijelaskan. Gini. Kalau otakmu terlalu sulit, buka Bible bahasa Inggris. Ya. Kamu lihatlah, pernahkah Yesus itu dinisbahkan dengan God? Itu aja. Pernah enggak? Itu kalau otakmu dikasih tahu ngerti, paham kamu. Tapi nek goblok ya angel cene. Apa meneh kena dogma? Enggak pernah. Ya. Dalam Injil-Injil Barat yang bahasa Inggris, ya, Yesus itu levelnya Lot, ya. Jadi di sini Yesus itu levelnya Lot. Yesus tidak pernah masuk level God, itu tidak pernah. Ya, Lot. God itu only Father. Ya, hanya Bapa yang itu menyandang gelar God. Sedangkan Yesus Lot. Lot itu apa? Tuhan. Tuhan itu apa? Tuan. Tuan itu apa? Yang dihormati. Jadi kalau kita mengambil pendekatan Bible Perjanjian Baru khususnya Injil, begitu juga surat-surat Paulus, kita akan lebih gampang memahami bahwa Yesus itu levelnya itu Lot, bukan God. Tidak pernah Yesus itu dimasukkan dalam level God. Selanjutnya,
Yang namanya Lot itu bukan hanya Yesus, ngono loh. Dalam perspektif keinggrisan, mereka yang punya prestasi dan itu bermanfaat bagi kehidupan humanisme, mereka panggil Lord. Contohnya Lord Carrington, Lord Baden-Powell, Lord Yesus. Nah, cuman kalau Yesus kan dalam bidang teologis kenabian. Gitu loh. Ya. Jadi tidak pernah mau kamu cari Bible ya, perjanjian New Testament dalam isi bahasa Inggris, cari satu aja pernah nggak Yesus itu disebut God? Kan tidak pernah. Nah ini kalau yang hatinya memang hati yang dilunakkan, otaknya otak yang cerdas, kan di sini kan ikonnya kan Islam rasionalis. Islam itu mewakili agama, Islam rasionalis artinya beragama itu secara rasio, bukan otak udang. Repot nih otak udang. Repot. Ya. Jadi sudah jelas ya. Konsepnya satu Allah dan satu Tuhan. Inilah yang aku bilang kemarin, tidak saling melebur. Ini sendiri-sendiri couplingnya. Ya. Ini sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri couplingnya. Ya. Oke. Aku lanjutkan lagi. Namun bagi mereka banyak Allah itu urusan mereka, banyak Tuhan urusan mereka. Tapi bagi kita, nah gitu loh cara memahaminya. Bagi kita, maksudnya Paulus, bagi kekristenanku yang aku ajarkan kepadamu, nah gitu loh. Bagi mereka itu maksudnya ditujukan kepada pagan-pagan, itu urusan mereka. Terserah mereka karep-karep dewe. Mau Tuhannya, Allahnya itu 1000 kayak 1001 kayak 1012 kayak urusannya. Urusan kita satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Clear. Gini kok otaknya bisa keblangsak, nggak ngerti ya. Oke, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Ya, mereka sebut Bapa. Ya. Nih. Siapa Bapa itu? Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hidup itu biada. Ya, jadi hidup itu ibadah. Sia-sia kalau kamu hidup itu tidak kamu isi ibadah. Sama dengan ini, ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Maka berarti untuk Dia kita hidup, Dianya Allah. Untuk apa hidup nih? Ya beribadah. Secara vertikal, secara horizontal. Oke. Berikutnya. Dan satu Tuhan saja. Siapa Tuhannya? Yesus. Bukan Abraham. Bukan Musa karena sudah berlalu. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad karena belum waktunya. Siapa Tuhannya? Yesus. Ini saking teman-teman nggak familiar. Kalau teman-teman familiar, ya ngerti sejarahnya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, ya itu kan problematika penerjemahan Bible ke dalam bahasa Indonesia pada saat itu tentunya bahasa Melayu. Aku sudah jelaskan, videonya sudah tersedia. Silakan saja dilihat sana. Ya, itu problem internal kekristenan sebetulnya daripada hadirnya kata Tuhan yang itu berasal dari kata Tuhan. Seandainya tidak ada penerjemahan Bible dalam edisi bahasa Indonesia, bahasa Melayu saat itu, ya ora ono Tuhan. Jadi kita itu bangsa yang tidak punya Tuhan. Karena kata Tuhan itu, diksi itu baru tahun sekitar 1668 Leitsker yang menemukannya. Dan itu digunakan dalam Bible terjemahannya. Artinya,
Nah, harus begitu kan? Ini Islam rasional begini. Kalau ngomong itu harus rasional. Artinya, sebelum 1668 bangsa Indonesia punyanya cuman tuan, nggak punya Tuhan. Gitu loh. Yang jadi masalah setelah 200 tahun kemudian hingga kini, Tuhan dan Tuhan menjadi berbeda. Ini masalahnya. Tapi jangankan kamu blow on, guru bahasa Indonesia sendiri tak tanyai blow on. Karena dia tidak pernah membuka wacana kesusastraannya. Coba baca penjelasannya lewat antropologis budaya yang itu disuguhkan secara indah oleh Remi Silado, sastrawan, wartawan, seniman, apalagi sutradara, komikus, musikus juga, ngarang lagu juga. Ini manusia langka dari Manado, ini yang besarnya di tanah Jawa, di Surabaya, Solo, Jogja dan sekitarnya ini, kemudian di Bandung. Ini manusia langka ini yang di Indonesia, mungkin di dunia hanya dihitung satu ini yang begitu multi talentnya. Ya, sampai nama sastranya kan, kalau aku kan Gus Beti, kalau beliaunya Remi Silado, maka dipanggil Remi. Nama aslinya itu Abdel siapa gitu, ada Tambayong. Tapi lebih dikenal Remi Silado. Jadi nada-nada. Re, mi, si, la, do. Dia sudah jelaskan bahwa kata Tuhan itu sebelum 1668 tidak kita punya. Maka kalau kita paham bahwa Tuhan itu sama dengan Tuhan, nggak sulit memahaminya. Tuhan itu sesuatu yang harus dihormati. Allah itu harus dihormati. Masalahnya, Allah harus dihormati, yang dihormati belum pasti Allah. Tuhan juga dihormati. Aku ulangi. Ya. Allah pasti dihormati. Tapi yang dihormati belum pasti Allah, bisa juga Tuhan. Kenapa? Yang dihormati belum tentu Allah. Tapi Allah tentu pasti dihormati. Maka ini boleh disandang ini, tapi ini tidak boleh menyandang ini. Itu loh. Ya. Aku belajar 1 Korintus 8:6 ini sampai puyeng kepalaku. Mau tanya-tanya siapa, bagaimana sih Paulus ini mencela-mencela ini. Akhirnya aku dijelaskan lewat catatan Bapak, nah itu, Bapak jadi Bapak, utang jadi hutang, Tuhan jadi Tuhan, bangsa jadi bangsat. Itu judulnya, cari di Kompas. Ketik nama Remi Silado, di sana dijelaskan. Jadi kalau aku ngomong begini bukan ngarang-ngarang, dasar literalnya ada gitu loh ya. Oke, sekarang jelas ya. Satu Allah, satu Tuhan dipertahankan oleh Yesus. Oleh Paulus ya. Yesus nanti kita bicarakan. Sekarang bagaimana posisi? Kalau posisi Allah jelas, semua bersumber darinya. Posisi Paulus, posisi Yesus, apa dijelaskan oleh Paulus, dan ini terjemahannya bermasalah. Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Maka kata olehnya, kata oleh itu sudah kita dekonstruksi. Lupa aku judul videonya apa. Itu salah, bukan oleh, tapi melaluinya. Artinya Bapa menciptakan seluruh jagat raya ini melalui Yesus. Bukan Yesus yang menciptakan. Penjelasannya di mana? Penjelasannya kemarin sudah tak jelaskan.
jelaskan. Ini dia. Ya. Kalau Bapa itu ini Bapa ini ya. Kalau Yesus ini. Ya. Kalau Bapa dia pakai X. Houtapanta. Tapi kalau Putra Yesus pakai di Houtapanta. Ini penciptaan. X karena semua bersumber dari dia, tapi kalau di melalui dia. Ini sudah aku jelaskan. Jadi ini kalau ditarik ini ke sini, ya. Kalau ditarik yang ini, yang Yesus ini ke sini. Jadi couplingnya jelas. Enggak langsung Allah diserap Yesus diserap Allah, enggak. Couplingnya jelas kok, berdiri sendiri, eksistensinya punya integritasnya sendiri-sendiri. Gini masih nggak ngerti juga, repot. Ya, oke, aku lanjutkan. Tapi intinya sudah kena. Inti kita di sini, karena yang mau aku sampaikan itu ada komen dari Bogor itu, dari Soleha kita itu nggak begitu maksudnya, ya. Aku baca sekilas, maksudnya nggak begitu. Kajian ini intinya menjelaskan bahwa Paulus itu bertauhid dan dia tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu Allah. Itu loh intinya. Jadi jangan kamu bawa putar-putar kemana-mana, tambah nggak karu-karuan nanti. Ya, situ masalahnya. Masalahnya nanti Yesus punya posisi tersendiri, mau posisi tersendiri, mau dua sendiri, mau tiga sendiri, nggak ada urusan di sini. Karena tajuk kita adalah Paulus itu bertauhid lewat syahadat yang dia bangun di 1 Korintus 8:6. Dia bukan pengamal Tritunggal dan Yesus tidak pernah diakui sebagai Allah. Itu semua menyimpulkan kita sedang menjelaskan tauhidnya Paulus, gitu loh. Jangan komenmu putar kemana-mana nggak karuan, orang tambah nggak jelas nanti. Masalah Paulus diagungkan, ya silakan saja. Memang ya harus diagungkan, orang guru kok. Tapi kan tetap saja dia tidak sebagai Allah dan karena memang dia bukan Allah. Ya. Oke, selanjutnya. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Aku sudah bilang tadi, jadi terbelah komunitasnya. Yang satu kuat imannya, pengetahuannya, gitulah gambarannya. Yang satu lemah. Yang kuat wis mangan persembahannya berhala, yang lemah tidak mau, gitu loh. Ya. Oke, berikutnya. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makanan daging persembahan berhala? Ya. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Gitu. Ya, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, nah ini kita bisa tahu dari ayat yang ke-13. Paulus itu vegetarian. Ya. Ini kalau dosen-dosen goblok aja nggak bisa menjelaskan. Walaupun sekolah teologinya sampai ke atas gunung sana. Nggak bisa.
bahwa Paulus itu vegetarian. Argumentasinya mana? 8:13 dari 1 Korintus. Apa katanya? Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Paulus tidak makan daging lagi. Dia vegetarian. Ya, intinya sudah kena, sudah selesai, sudah aku jelaskan bahwa Paulus mengusung syahadatnya dalam 1 Korintus 8:6 ini sudah aku jelaskan. Ya, secara holistik sudah aku baca semua bahwa permasalahan ini sebab usulnya dari ada sebagian jemaatnya yang sudah katakanlah kuat iman gitulah kalau menurut suratnya Paulus, makan persembahan berhala, yang lemah iman tidak mau, ya akhirnya ditengahi sama Paulus gitu loh ya. Dan Paulus akhirnya berjanji tidak akan makan daging lagi gitu ya. Aku kira untuk Paulus sudah clear, sudah selesai. Cuman begini, mumpung belum tak tutup. Berapa lama, Le? 36. Ya nggak apa-apa lah ya, sekalian 40. Ini sudah clear ya. Sudah clear ya. Bagaimana Paulus membentengi jemaatnya supaya tidak menjadi syirik. Dibangunlah syahadat Paulus yaitu di 1 Korintus 8:6. Sudah clear ya. Nah, sekarang aku tambahkan sedikit supaya kalian punya bekal itu ya. Ini aku tutup lah ya. Udah clear kok ini. Aku sampaikan ini sebagai tambahan, sebagai edisional, tapi ini sangat penting. Sehingga kalau kamu diskusi dengan teman-teman Kristenmu, kamu bisa mengerti atau mengetahui arah bola yang mau ditendang itu kemana. Ya, apa ke sayap kanan atau ke sayap kiri, atau langsung overlapping ke depan, kamu ngerti. Kalau kamu sudah ngerti begitu, kamu dialog sama siapa saja, di mana saja, kapan saja, itu enjoy. Seperti aku kemarin, yang tak hadapi itu bukan kelas coro loh. Itu dosen teologi dan doktor dan jabatannya ketua anggota BAMAK Jawa Barat. Bukan kelas coro-coro. Nggak mau aku sama kelas coro-coro. Tapi aku begitu menikmati diskusi itu, begitu percaya diri. Karena apa? Karena aku belajar. Tinggal aku berusaha menekan emosionalku. Karena aku biasanya kalau sudah asik gitu, temperamen naik. Meskipun itu sebetulnya bukan marah. Tapi ingin sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu. Bukan marah. Cuman kadang-kadang kalau orang yang sudah tahu siapa aku seperti sih, ya itu memang gayanya gitu bisa. Tapi kalau yang misalkan apalagi di video hanya lihat sekali, kok marah-marah sih gitu. Padahal nggak marah-marah, ya gitu kayak. Jangankan aku ada tamu gitu, kita diskusi tentang apa gitu, dan itu asik banget. Ya begitu styleku. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah kemarin banyak komentar, oh Gus Putih sekarang sudah sedikit lebih kalem gitu. Ya alhamdulillah. Aku belajar, berusaha untuk tidak kehilangan jati diri sebagai Gus Putih, tapi tetap bisa sedikit kompromi ya. Ini begitu. Aku enggak pernah waduh gimana enggak. Tak nikmati, diskusi itu tak nikmati sama aku. Justru aku senang karena aku dapat ilmu baru dari sahabat diskusiku. Makanya aku cari sahabat diskusi itu harus orang-orang yang mampu men-trigger adrenalin kecerdasanku. Ya, kalau yang goblok-goblok ya aku nggak mau dong. Dapat apa aku kalau diskusi sama orang goblok? Karena aku juga kan perlu wawasan ya. Nah, ini aku kasih tahu kalian. Kalau kalian menjelaskan bahwa Paulus itu bertauhid seperti mana aku jelaskan, apa kamu kira berhenti sampai di situ itu? Itu apa? Debator Kristen yang kelas-kelas pemula-pemula itu enggak berhenti di situ. Mereka akan mempertahankan argumentasinya dengan mencari-cari. Kalau orang Jawa bilang golek-golek.
untuk bisa dapat bertahan dari gempuran Alkitabiah bahwa Paulus itu tidak menerima Tritunggal. Paulus tidak pernah menganggap Yesus Allah. Nah, biasanya ayat-ayat yang mereka ajukan itu ini. Satu, ya, Filipi 26. Pi itu pakai F ya. Filipi 26. Ini sudah aku jelaskan. Ya, Kristen tersesat di terjemahan Filipi 26. Bisa dilihat kamu. Coba dilihat deh kalau ada Filipi 26. Di mungkin di situ nggak apa-apa, di tab juga. Ini sudah aku jelaskan. Terjemahan itu bermasalah. Di sini dikatanya, oh Yesus itu setara. Setara apa? Kalau ini setara berarti dia bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Enggak setara, bos. Lain. Ini sudah aku jelaskan ya. Videonya silakan tonton. Sebentar. Iya ini. Anunya gimana Le? Kalau mau lihat judul apanya namanya itu tampilan depannya. Enggak, maksudnya memang begini, belum ada thumbnailnya. Ingatku sudah ada thumbnailnya, kamu enggak ngerti. Sudah ada nih thumbnailnya. Sudah ada, nanti kita lihat ada. Nih. Ya. Bisa di sini ya. Judulnya aja lah, meskipun thumbnailnya enggak ada karena dia jalan, judulnya itu ya. Nanti kamu lihat di sini. Jadi aku katakan Kristen tersesat di terjemahan, bukan di Filipi loh ya, di terjemahan. Terjemahan Filipinya ini menyesatkan. Itu loh maksudku. Ya. Dan itu pun bukan semua Kristen, maksudnya Kristen yang Tritunggal. Ya, ini biasanya diajukan mereka untuk ini loh Yesus setara. Nah, kamu harus mampu menjelaskan setara dari Hong Kong apa? Orang Yesus sendiri bilang Bapa lebih besar daripada aku, kok setara? Bapak sama anak itu selamanya nggak setara. Karena setiap anak mesti punya bapak. Artinya dia didahului dari bapak. Tapi setiap bapak tidak pasti punya anak. Itu logika sederhana. Nah, kalau males mencari jawaban yang Alkitabiah, pelajari Alkitab ayat demi ayat, tulisannya kecil-kecil banget dan segini tebelnya, males. Logika sederhana berpikir rasional begitu aja. Anak itu pasti punya bapak. Dimanapun di dunia ini bapak itu lebih dulu dari anak. Nggak ada bapak itu lebih muda dari anak. Mesti bapaknya lebih tua dari anak. Dari tempus delicti itu kita tahu kalau Yesus itu anak, dia diciptakan. Dia pernah tidak ada. Baru diadakan oleh sang bapak. Gitu loh. Artinya setara. Setara di sini. Ya orang lah. Yesus itu belum ada bapak sudah ada kok setara. Kalau sebagai ciptaan memang dia ciptaan mula-mula. Gitu. Ya. Oke. Di sini ini sudah bisa dilihat. Terus nanti di sini. Ya. Apa ini? Di Kolose 1:6 dan Ibrani 1:2. Ibrani kita tulis dulu. Ibrani 1:2. Ya. Kalau ini katanya setara Yesus. Permasalahannya di setara ini. Kalau di Ibrani 1:2 dan Kolose 1:6 ini. Kolose 1:6 ini problematikanya katanya Yesus itu pencipta. Apa yang bisa diciptakan? Cari apa yang diciptakan Yesus? Kan sudah ada videonya, silakan tonton. Ya. Nih, problematiknya di sini. Nanti kalau diajukannya Roma 95 ya, keempat. Ini Roma 95. Iya, Roma 95. Ini juga sudah aku bahas ini. Ya. Sudah aku bahas, ya. Ini permasalahannya di diksi iya. Iya adalah domir iya itu dikemanakan ke Yesus atau ke Allah?
Kapan Yesus turun? Bukan, apa yang ketika Yesus diciptakan? Apa yang diciptakan Yesus gitu? Nggak ada? Ya nggak ketemu paling ada kok ya. Apa yang diciptakan Yesus gitu? Ya, ketika dia cipta gitu nanti kan keluar nama Yesus. Ya. Ini ya diksi iya. Roma 95 nanti terus Ibrani 1:8. Nah, yang Ibrani 1:8 ini asik ini. Tadi Ibrani 1:2 ya. Ini 5. Ini aku lama mau bahas ini tapi belum sempat juga. Ibrani 1:8. Ini tentang tahta. Ya. Tahta. Ini mantep nih di sini. Nampak sekali nakalnya ini si penerjemah di sini. Karena dia nanti akan mereferen atau paralel dengan perjanjian lama. Dari mana dia ambil ini? Ini jelas yang menerjemahkan ini melakukan apa ya? Melakukan pemaksaan atas terjemahannya. Ya, di Ibrani 1:8 ini. Itulah yang namanya mengalami takhrib, dirubah. Bukan terjemahannya aja dirubah, tapi ayatnya dia rubah. Bayangkan. Saking kebeletnya ingin Yesus jadi Allah, ingin mempertahankan Tritunggal. Ini sampai diperkosa ini ayat terjemahannya. Nanti kapan-kapan kita bahas, ini belum. Ya. Yang keenam, itu Kolose ya. Kolose 1:19 dan Kolose 2:9. 7 Kolose nampak ini Le? 2:9. Ini yang permasalahkan kepunahan. Ini yang dipermasalahkan kepunahan. Kepenuhan. Jadi kepenuhan Allah itu ada pada kepenuhan Yesus. Terus mereka ngomong, ini Yesus Allah ini. Ketemu? Aduh, sulit juga carinya. Ada kok. Ya. Ada. Kamu cari sendiri lah ya. Nanti ada bahwa apa yang bisa diciptakan Yesus. Intinya mempermasalahkan bahwa Yesus itu bukan pencipta. Ya. Jadi aku ulangi, nanti kalau kamu diajukan ini jangan kaget ya. Filipi ini sudah kita bahas ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Jadi ini problematikanya. Atau nanti Ibrani 1:2 sama Kolose 1:16 dia bilang, "Wow, Yesus itu pencipta." Dan ini sudah kita bahas, videonya dicari sama gara itu nggak ketemu. Ya, apa yang sudah diciptakan Yesus? Ya. Terus nanti di Roma ini sudah kita bahas ya tentang diksi iya. Iya, ini nanti domirnya kemana? Kalau mereka yang ngebet Yesus harus jadi Allah, maka domirnya ke Yesus. Padahal tidak, iya ini domirnya ke Allah. Ini sudah kita bahas dan sudah dikoreksi oleh teori tercinta kita, Kang Mas dosen bahasa Ibrani yang dari Tanah Karo. Ya. Kemudian ini, ini yang aku janji kapan-kapan kita bahas. Ini konyol banget di sini. Di sini konyol banget tentang tahtamu ye. Ya. Tentang tahta. Kemudian di Kolose 1:19 dan Kolose 2:9 itu tentang kepenuhan. Masalahnya kepenuhan. Jadi dia bilang Yesus itu kepenuhan Allah ada pada Yesus, maka Yesus adalah Allah. Iku jarimu dah. Jadi kalau kamu disodori 7 ayat ini just calm and confident. Enggak usah bingung-bingung. Ya, ini sudah kita selesaikan. Cuman yang telah aku bagikan ini ya. 1 terus ini belum, tapi Yesus bukan pencipta ini sudah ya. Yang jelas sudah nih 2 ini. Nah, ini sama ini. Lihat videonya. Coba yang Roma 9 tuh. Ketik Roma 9. Ya. Jadi ada berapa ayat semuanya? Ada 1 2 3 4 5 6 sabah 7 ayat. Sabat. Ya. 7 ayat yang biasanya mereka ajukan ada Roma. Yesus dewasa mulai diksi. Ya, ini.
Ya. Nih. Hilang tuh. Mana lagi? Coba kamu tampilkan. Ya, ini sudah kita bahas. Hilang lagi ini. Tak. Cewek kok hilang-hilang saja supaya nggak rewel gimana? Males Bapak rewel-rewel. Kamu carilah ini ya. Judulnya apa? Bacakan di situ. Mas sini Bapak bacakan. Yesus dipaksa menjadi Allah. Menyulap diksi iya dengan ini nih. Sudah. Jelas. Kadang-kadang bermain Android itu gak rewel orang. Kok sudah berubah lagi nih? Ya. Jadi ini biasanya yang mereka ajukan. Di sini untuk mereka katakan Yesus setara. Di sini mereka katakan Yesus pencipta. Di sini mereka katakan Yesus pencipta. Di sini mereka katakan Ia itu adalah Yesus. Di sini tentang takhta. Di sini tentang kepenuhan. Di sini tentang kepenuhan. Dan semuanya sudah kita bereskan. Cuman yang telah aku bagikan baru ini. Nanti menyusul ini sudah sekilas ya. Menyusul ini asik ini. Ibrani 1:8 ini. Ya. Kalau ini diajukan jaskul kalem, tenang saja. Ini hanya kesalahan mereka memahaminya. Ya, karena apa? Karena kebelet tadi itu. Mau bagaimanapun Yesus mau dipaksa jadi Allah dan mereka mau mempertahankan Tritunggal. Aku sudah katakan, kesalahan itu bisa dipertahankan dengan membuat kesalahan baru. Tapi kalau tunggal tidak ada yang perlu dibuat sulap menyulap, tidak ada. Memang tunggal. Yesus juga tunggal. Pesan yang disampaikan. Jadi seorang Kristen itu seharusnya mengikuti logosnya Yesus. Ya. Apa yang diucapkan Yesus itu diikuti. Jangan ngakunya Kristen yang diikuti ucapannya Tertulian, pemikirannya Tertulian. Nggak jadi dandanan. Oke. Sudah selesai, aku anggap selesai di Paulus, tinggal besok Yesus. Bagaimana Yesus menyampaikan pesan tauhidnya. Setelah itu baru kita tutup. Berarti sekitar 16-17 kita akan berhenti sepertinya di episode yang ke-18 sepertinya ya. Jadi kita sudah ambil 3 besar nanti. Rabi Tobia mewakili Yahudi, Paulus dan Yesus ya. Oke. Semoga bisa dipahami sampai sini dulu ya. Aku doakan semoga kalian semua lancar ya, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, dan jangan lupa belanjakan di jalan Allah atau berinfak, dan kemudian diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ini ya. Dan berikutnya insya Allah besok kita akan lanjut ke Yesus ya. Ini dulu dari aku. Selamat menempuh ibadah puasa sehingga bisa finish dengan sukses sampai ke garis akhir. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.